Teman-teman, saya doakan kalian semuanya yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety disorder, serta sakit-sakit yang lain. Saya doakan semoga kalian semuanya lekas sembuh, lekas membaik, dan lekas bisa beraktivitas seperti sedia kala. Tolong aminkan doa saya nanti di kolom komentar. Baik, teman-teman, di video kali ini saya mau bahas nih ya, tentang apa penyebab orang mengalami gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety disorder. Karena masalah gangguan pencernaan ini nanti bisa kita jabarkan, kita pelajari sehingga kita nanti bisa untuk ini ya, apa namanya itu, bisa untuk antisipasi supaya tidak mengalami gangguan asam lambung dan jika sudah terlanjur sakit asam lambung itu bisa segera membaik seperti itu. Tapi sebelumnya, sebelum saya lanjutkan videonya, nanti teman-teman ya ada keluhan asam lambung, GERD, anxiety disorder, leher mengganjal, sulit menelan, jantung berdebar, sesak, keliengan, tremor, keringat dingin dan macam-macamnya, teman-teman boleh banget ikhtiar pakai ini. Nanti dapatkan aja di keranjang kuning. Ini sudah terjual puluhan ribu piece dan alhamdulillah banyak sekali teman-teman yang cocok. Oke ya. Jadi saya lanjutkan. Pertama, saya ngomong tentang pengalaman saya pada waktu saya mengalami sakit asam lambung. Saya pada waktu itu mengalami gangguan asam lambung itu gara-gara makan. Makanan, teman-teman ya. Terutama gara-gara makanan. Apa itu? Yang pertama, teman-teman catat baik-baik ya. Pedas. Pedas yang terlampau pedas. Terus kemudian coklat terlalu banyak dan makanan-makanan yang digoreng. Itu tiga hal ini ya yang membuat saya pada waktu sakit asam lambung. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama, saya mulai dari pedas. Pada waktu itu saya makan pedas itu yang super pedas, teman-teman ya. Saya tuh makan 2 sendok itu sebenarnya sudah nggak kuat. Cuma karena mubazir ya teman-teman kalau nggak kita makan gitu ya. Itu nasi goreng pada waktu itu. Pedes banget. Terpaksa saya makan, tapi tetap nggak habis. Saya habis cuma separuhnya lah. Terus kemudian otomatis nasi goreng itu digoreng berminyak. Terus setelah itu untuk menetralkan rasa pedas di dalam mulut saya, pada waktu itu saya makan coklat. Kebetulan kawan saya itu bawa coklat. Saya makan coklat dan saya makannya itu juga kebetulan banyak, teman-teman. Nah, besoknya ya pada waktu sholat Idul Fitri itu ya, saya langsung mengalami gangguan asam lambung. Pertama yang saya rasakan kayak orang mau pingsan. Seliut, 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 seliut gitu ya. Terus langsung disusul kayak sulit mengambil nafas. Setelah itu baru jantung kencang banget. Nah, setelah itu prosesnya baru mengalami anxiety parah seperti itu. Nah, ketika sudah mengalami gangguan asam lambung dan GERD-nya itu, baru mengalami yang namanya kecemasan. Nah, kecemasan itulah yang membuat kita itu akhirnya mau sembuh nggak jadi sembuh, mau sembuh nggak jadi sembuh. Karena apa? Karena cemas, karena khawatir, karena setiap hari ada keluhan-keluhan. Nah, ketika kita cemas, khawatir, gelisah, was-was, takut, hormon kortisol kita keluar, hormon stres. Makanya tubuh kita tuh semakin nggak nyaman, nggak nyaman, nggak nyaman kayak gitu. Nah, maka dari itu teman-teman, hindari makanan yang saya sebutkan tadi. Kalau misalkan sudah terlanjur mengalami gangguan asam lambung, bolehlah makan tapi dikit-dikit. Ya, pedas yang terlampau pedas hindari dulu. Ya, teman-teman bisa menghindari beberapa bulan lah ya, sampai benar-benar dirasa membaik. Coklat, bersantan, pedas, makanan-makanan instan, terus kemudian soda, alkohol, mie instan, seperti itu. Yang paling baku itu teman-teman. Ya, yang paling baku itu. Ataupun nanti mungkin teman-teman kalau makan sesuatu terasa kurang nyaman seperti itu. Ya, makanlah sekali-kali tapi jangan terlalu sering. Contohnya misalkan bakso, sate ayam yang pakai bumbu kacang misalkan. Kayak gitu. Kalau buah ada durian seperti itu. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita tahu penyebab terjadinya asam lambung, biasanya kita tahu bagaimana cara pulihnya. Makanya kalau kita sudah pernah sembuh, ya itu nanti kalau misalkan kita kambuh, kita sembuhnya itu cepat gitu loh. Recovery-nya itu cepat karena kita udah tahu biasanya tuh kalau kambuh saya harus lakuin ini supaya lekas pulih kayak gitu. Tapi kalau belum pernah sembuh memang kita kadang masih bingung meskipun sudah banyak video-video informasi seperti ini gitu ya. Pokoknya tetap semangat ya, saya doakan semoga sahabat semuanya lekas sehat, lekas pulih, lekas bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan jangan khawatir ya, namanya aslam, namanya penyakit apapun insya Allah pasti ada obatnya. Gitu ya teman-teman ya, tetap semangat. Saya mohon video ini nanti tolong di-share yang banyak supaya bisa bermanfaat untuk yang lain. Jangan lupa hari ini nanti bisa mendapatkan di pojok kiri bawah. Oke ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.